Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak, berikut ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan fasilitator Ibu Kamila Harahap dan pengajar praktik Bapak Ari Rozi Anindito. Saya Izzatul Laila, calon guru penggerak angkatan 5 kelas 25, akan menyampaikan kegiatan sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Ruang Serbaguna SMA Negeri 2 Jombang pada pukul 7.00 sampai dengan selesai. Berdasarkan surat tugas dari Kepala SMA Negeri 2 Jombang, sosialisasi ini disampaikan kepada 12 orang guru dengan rincian 11 orang guru peserta dan 1 orang sebagai penanggung jawab dokumentasi kegiatan. Saya sendiri sebagai narasumber akan menyampaikan materi pengimbasan tentang budaya positif di sekolah dan kegiatan, dan video ini berisi tentang meeting kami, pertemuan yang diselenggarakan di SMA 2 Jombang, diakhiri dengan testimoni dari peserta didik yang berupa tanggapan atas budaya positif yang telah saya terapkan di SMA Negeri 2 Jombang. Selamat menyaksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Jombang yang telah memfasilitasi kegiatan pengimbasan pada pagi hari ini dalam bentuk sarana sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Pertama dan yang utama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru di tempat yang begitu indah ini. Sosialisasi ini adalah dalam rangka pengimbasan saya berproses sebagai calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan acara pengimbasan ini bisa berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat kepada diri kita sebagai guru dan kepada anak-anak didik kita serta sekolah kita tercinta. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pengimbasan pada pagi hari ini adalah dengan judul penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Dalam rangka pengimbasan materi oleh calon guru penggerak kepada guru-guru SMA Negeri 2 Jombang pada tanggal 13 September 2022 oleh saya Izzatul Laila MPDI. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menjelaskan dan membahas tentang keyakinan kelas dalam rangka penerapan budaya positif, maka pada kesempatan kali ini apa saja sesungguhnya yang akan kita bahas dan telah bersama? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oleh karena itu, tahap demi tahap akan kita bahas bersama.
Bapak Ibu yang terhormat, mengawali pembicaraan kita pada pagi hari ini, kenapa kita akan menyampaikan tentang budaya positif yang berpihak pada murid? Maksud dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka pemahaman bersama mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat posisi kontrol guru yang sesuai dengan kebutuhan murid, penerapan disiplin positif di kelas, dan pelibatan murid dalam membuat kesepakatan kelas yang efektif. Serta diharapkan kita semua mampu bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Bapak Ibu guru hebat, landasan budaya positif yang berpihak pada murid ini diawali dengan pembahasan tentang posisi kontrol guru, kemudian dilanjutkan dengan implementasi disiplin positif. Nah, untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid, maka langkah prioritas yang dilakukan adalah diantaranya adalah membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Kemudian menciptakan visi sekolah untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, awal pertama yang kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, perubahan paradigma belajar diawali dengan pengertian tentang guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia dan bisa hidup sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai guru, kita diharapkan mampu membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya dan tidak hanya menjadi pribadi tetapi bisa berdampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, tahap demi tahap akan kita bahas bersama. Bagi yang tidak mendapatkan reward, apa yang terjadi? Maka mereka tidak akan berusaha. Di dalam hatinya, mereka akan mengucap, aku tidak akan mendapatkan hadiah. Mengapa aku bersusah payah mengerjakan hal itu? Mengapa aku bersusah payah membuat hal itu? Nah, itu. Kemudian yang alasannya yang baik, dengan adanya reward maka akan membunuh kreativitas anak. Itu, ya. Maka dia dengan adanya reward mereka akan berusaha apabila ada reward. Apabila tidak ada reward mereka tidak akan berusaha. Itu. Sehingga dengan kata lain dia hanya mengharapkan imbalan saja. Demikian. Contoh luar biasa sekali, jawaban beliau sangat memberikan pencerahan bahwa memang reward itu sifatnya demikian. Jadi memberikan, kalau bahasa anak gaul sekarang apa Bapak Ibu sekalian? Ingat istilah PHP gitu ya, PHP. Seringkali itu diutarakan anak-anak, PHP gitu ya, pemberian harapan palsu. Jadi misalnya juga demikian, di berbagai ekonomi juga demikian. Maka saya sering nyadari anak-anak kalau sudah karena budaya di negara kita masih reward punishment gitu ya, maka cadangan mental mereka bahwa mental untuk kalah itu perlu dipersiapkan kalau menghadapi situasi yang demikian gitu ya. Mental untuk pada posisi kalah itu perlu dipersiapkan. Menurut saya hukuman itu tidak begitu tepat apabila digunakan untuk mendisiplinkan anak. Di sini disebabkan karena dengan hukuman, dengan hukuman anak itu merasa terpaksa dia berbuat disiplin. Nah, kalau anak itu merasa terpaksa, maka anak itu akan bersifat sementara dia melakukan disiplin. Ya, kita pernah melakukan ini bersama-sama, tapi kayak pagi hari senang kok enak gitu. Saya juga gak suka dengan tangan dari sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, begini, ini angka 1. Kita akan angkat dulu. Kemudian ada tambah. Bapak Ibu tahu kan lagu 1 ditambah 1 sama
sama dengan 2. Satu sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Satu, dua, tiga. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Terima kasih untuk kalian. Bapak Ibu Guru, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dan keterampilan kehidupan yang penting dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi guru, termasuk yaitu orang dewasa, termasuk orang tua, guru, staf administrasi TU dan sebagainya. Kebalikan dari disiplin positif adalah disiplin negatif yang berfokus pada hukuman. Disiplin negatif cenderung menghambat perkembangan sosial dan emosional serta keterampilan hidup murid. Dengan disiplin positif, guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu Guru, disiplin positif merupakan salah satu landasan budaya positif agar guru dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, anak-anak yang penuh tanggung jawab. Masalahnya, kita sebagai guru seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri pribadi murid. Pada umumnya, orang yang sering melihat disiplin sebagai hal yang sama dengan hukuman, namun disiplin dan hukuman adalah dua hal yang sangat berbeda. Disiplin pada umumnya sering dilihat orang sebagai hal yang sama dengan hukuman, namun sesungguhnya ini Bapak Ibu, saya ulang kembali, berbeda. Disiplin tujuan akhirnya adalah agar murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Nah, menerapkan disiplin positif berarti membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, tanggung jawab, kontribusi, kerjasama. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu akan mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka sendiri dengan cara-cara yang konstruktif yang membangun. Nah, disiplin positif ini bisa kita lihat seperti ini, teori kontrol atau teori pilihan. Ya,
Jadi sub atau komponen dari disiplin positif yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Apa isinya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda atau diri kita yang mengontrol diri kita sendiri. Yang kemudian, apa makna disiplin dari itu semua? Bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, bahwa semua perilaku itu Bapak Ibu sekalian memiliki tujuan. Jika mengatakan semua perilaku memiliki tujuan, maka kita bisa melihat teori motivasi. Ya, untuk menghindari hukumankah, mendapat imbalankah, atau untuk menghargai diri sendiri. Yang tentunya kalau menghargai diri sendiri ini adalah dalam rangka menggapai nilai-nilai kebajikan universal. Yang akhirnya nanti Bapak Ibu inilah yang akan saya tunjukkan hasil aksinya tadi kelasnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, model berpikir menang kalah dan kolaborasi serta konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian apa dampaknya atau efeknya dari model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ini? Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, dan yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Yang terakhir ini yang diharapkan yaitu guru bisa sebagai manajer. Bapak Ibu, dalam mencapai atau menggapai 5 posisi kontrol ini, penyelesaian masalah bisa dilihat dengan menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira pada posisi mana Bapak Ibu? Ya, betul. Ya, paling tidak pada posisi kontrol teman atau pemantau atau manajer untuk melakukan segitiga restitusi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut teori kontrol ini atau teori pilihan ini, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pula. Nah, apa akhirnya? Efeknya apa? Implikasinya adalah tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa kita melakukan pembelajaran adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, di antaranya yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, setelah kita membahas tentang disiplin positif tadi, maka yang ketiga, untuk menuju ke arah keyakinan kelas, kita akan bahas tentang motivasi perilaku manusia. Bahwa menurut teori motivasi perilaku manusia terdapat motivasi eksternal dan motivasi internal. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, bahwa motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dengan pertanyaan, apa sih yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Hadirnya motivasi eksternal ini adalah karena seseorang ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga motivasi itu munculnya dari luar, bukan dari seseorang itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi apa bila saya melakukannya.
Jadi motivasi yang ketiga ini adalah yang luar biasa, yaitu untuk menghindari diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal ini menjadi tujuan disiplin positif. Sekali lagi pertanyaan yang muncul adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini yang nantinya akan kita gali, kita kembangkan pada anak-anak didik kita, sehingga dia sadar mau menjadi apa dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian apa yang telah diuraikan pada pembahasan tentang disiplin positif, yaitu teori kontrol, teori pilihan, maka yang kita lakukan pada disiplin positif ini sesungguhnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia meliputi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua yaitu tentang kesenangan. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan ini coba kita layani, coba kita berikan layanan terbaik kepada peserta didik kita. Sehingga mereka dari sisi rasa kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup, mereka terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Nah, pentingnya guru memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam pembelajaran itu bisa membuat seseorang bisa memposisikan dirinya saat berhadapan dengan murid. Nah, mau melakukan posisi di mana? Mau melakukan posisi seperti apa? Tawaran dari budaya positif ini adalah melalui posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus bisa memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Bapak Ibu, apa itu restitusi? Bisa kita simak bersama bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang tentunya jauh lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, menjadi tujuan yang seperti apa, tujuan yang muliakah? Nah, kemudian bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain? Inilah akhir dari restitusi, mengajarkan mencari solusi kepada peserta didik, kita gali sehingga mereka menemukan pemecahan masalahnya, kemudian membantu berpikir seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka tuju, kebahagiaan atau kemuliaan semacam apa. Kemudian bagaimana kita antarkan peserta didik memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, dalam menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, bukan memberi hukuman atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Yang dilakukan ini adalah karena pendidik sebagai guru, yaitu menuntun atau memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya. Bapak Ibu guru sekalian, mereka dalam belajar butuh kemerdekaan dalam belajar. Anak kita beri kebebasan, namun perlu diberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pada kesehariannya guru juga berperan sebagai pengontrol untuk mengingatkan murid jika berada dalam bahaya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan lain guru juga harus dapat berperan sebagai teman ketika berinteraksi dengan muridnya agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan dengan para peserta didik. Karena itu kita betul-betul perlu memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi, bahwa hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan yang harus terjadi, kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit atau kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetapi nyaman untuk jangka waktu yang
panjang. Nah, ketika melakukan hukuman maka anak cenderung membenci kepada kedisiplinan. Namun ketika melakukan konsekuensi anak menghargai disiplin. Ketika melakukan hukuman ada proses pemaksaan, namun ketika konsekuensi kita akan melihat bagaimana stimulus dan tanggapan peserta didik kita. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, namun konsekuensi Bapak Ibu sekalian mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Hukuman menghasilkan konsep diri yang buruk pada diri siswa kita. Sebaliknya, konsekuensi membuat peserta didik memiliki konsep diri yang baik. Dengan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Namun dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan hukuman, anak akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun dengan konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi itu untuk sementara waktu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, ciri-ciri restitusi diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, kemudian restitusi itu adalah tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Bapak Ibu kita tidak dipaksa, Bapak Ibu kalian harus melakukan restitusi, tidak. Tapi atau peserta didik begitu juga. Tapi ini adalah tawaran penyelesaian masalah. Restitusi mengajak kita menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar, menggali kebutuhan dasarnya, apa sih yang mendasari kenapa melakukan itu. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan, namun dia berusaha menemukan solusi-solusi. Bapak Ibu sekalian, hukuman oleh penghargaan tadi sudah diberikan pendapat di awal. Nah, kemudian layakkah kita, tepatkah kita melakukan atau memberikan hukuman? Dan kenapa Bapak Ibu beranggapan demikian? Silakan. Barangkali ada yang mau berpendapat kenapa hukuman, kenapa Bapak Ibu, atau kenapa hukuman itu tidak boleh kita lakukan, atau apakah menurut Bapak Ibu hukuman itu boleh dilakukan, begitu ya? Oke, baik, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi adalah pemaparan atau contoh yang di satu kelas membuat kesepakatan bersama, terutama terkait dengan materi PAI, karena ada beberapa sikap yang perlu disepakati bersama untuk diwujudkan bersama minimal selama 1 tahun perjalanan pembelajaran di kelas tersebut. Nah, hasil akhir dari kesepakatan itu sesungguhnya yang belum dilakukan ini adalah menempelkannya di kelas, menempelkan kesepakatan itu, sehingga ketika ada siswa yang kemudian kurang sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, maka teman-teman yang lain bisa melakukan teguran atau teguran atau mengingatkan satu sama lain gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba ini. Saya ingin bertanya ke Bapak Ibu mengawali uraian pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Sesuai atau tidak sesuai dengan hati pandangan? Oke, silakan. Menurut saya hukuman itu tidak begitu tepat apabila digunakan untuk mendisiplinkan anak. Di sini disebabkan karena dengan hukuman, anak itu merasa terpaksa dia berbuat disiplin. Nah, kalau anak itu merasa terpaksa, maka anak itu akan bersifat sementara, dia melakukan disiplin, tidak dari hati. Itu kalau menurut saya. Demikian. Terima kasih Bu Idin, luar biasa sekali. Kami sangat terinspirasi dengan jawabannya bahwa hukuman kalau menurut pendapat Bu Idin tadi itu bersifat sementara, jadi tidak permanen, sehingga bisa jadi kalau bahasa orang Jawa gitu kapok lombok gitu ya. Jadi hari ini melakukan, hari ini bertaubat tapi tidak nasuha, tidak taubat yang betul-betul taubat, besok diulangi kembali. Hari ini berjanji tidak terlambat, besok terlambat lagi. Hari ini berjanji tidak melakukan bullying terhadap temannya, besok melakukan lagi.
karena memang kalau diberikan hukuman itu konsekuensinya demikian. Ada lagi yang lain. Kemudian atau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, atau mengaji di masjid, atau membaca undang-undang dasar, menghafalkan Pancasila dan sebagainya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Baik, silakan. Untuk yang kedua ini menurut saya bisa diterapkan karena di situ ada unsur pendidikan, penyadaran lewat hal-hal yang positif. Jadi bisa dilakukan untuk yang kedua ini. Barangkali ada argumentasi, kenapa kemudian ini bisa dilakukan, gitu ya? Atau kenapa kemudian hukuman ini disebut positif? Karena di situ ada proses penyadaran. Jadi disentuh hatinya, kemudian melakukan hal yang positif, tidak bersifat kekerasan. Saya kira itu lebih bermakna untuk anak-anak. Terima kasih, super sekali, amazing jawabannya Pak Ahmad. Barangkali ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Pada intinya sama yang disampaikan Pak Ahmad, saya hanya menambahkan bahwa melakukan hal-hal yang positif itu tentu pembiasaan. Dengan pembiasaan maka akan terbawa selama-lamanya. Saya mengalami sendiri ketika dulu saya harus diajari ngepel, diajari menyapu halaman, siram-siram. Ternyata tumus sampai sekarang. Pembiasaan itu menjadi baik. Ketika ibu saya cerewet, ternyata cerewetnya itu positif juga. Jadi pagi siram-siram tanaman, sore ngepel. Sebenarnya ya nggak suka juga waktu itu. Tapi faktanya setelah sekian puluh tahun kemudian itu menjadi baik menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Misri yang luar biasa dengan pendapatnya. Ternyata pengalaman belajar itu begitu berefek dan berdampak pada kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang berpendapat lainkah barangkali tentang hukuman positif itu? Terima kasih, silakan Pak Hasan. Berdiri. Terima kasih kepadanya. Iya. Menurut saya hukuman itu zaman dulu. Ya, kalau sekarang itu memang adanya perubahan zaman. Apalagi dengan perkembangan budaya global itu kata hukuman sudah mungkin hampir tidak sesuai dengan zaman anak sekarang yang disebut dengan generasi Z. Iya. Lebih tepat sekarang itu kita menggunakan kata pembinaan. Jadi bukan hukuman, karena hukuman itu identik dengan salah. Salah berarti dihukum. Padahal untuk perkembangan pendidikan sekarang tidak ada anak salah. Yang ada itu anak bermasalah. Untuk itu kita harus mengadakan pembinaan sesuai dengan kesalahan masalahnya tersebut. Terima kasih kesempatannya. Bisa. Terima kasih Pak Hasan, luar biasa sekali. Ini kekinian ya, penjelasan yang disampaikan Pak Hasan itu kekinian dan senada dengan apa yang kami terima. Nah, ya memang ilmu beliau di situ sehingga yang disampaikan Pak Hasan sangat memberikan pencerahan kepada kita bahwa yang kita bangun saat ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Ini yang sangat sulit. Saya sendiri secara pribadi karena sudah bertahun-tahun melakukan treatment yang seperti itu kepada peserta didik sehingga terbawa sampai sekarang pun terbawa, kadang-kadang ngerem dan kemudian segera melakukan kebaikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan hukuman. Hukuman itu seperti yang disampaikan Bu Titin tadi, gitu ya. Karena ini sifatnya adalah apa ya? Sementara, tidak memberikan penyadaran, treatment dan sebagainya. Maka saat ini yang coba diterapkan dan digulirkan adalah ini, yaitu restitusi. Restitusi itu menjadi jawaban atau tawaran terkait dengan masalah hukuman. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu sekalian? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
kesalahan murid-murid kita, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih tebal, lebih yakin. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi murid diberi ruang gerak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa, kita berikan kesempatan kepada murid untuk melakukan hal ini. Nah, ini terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan orang lain pada kehidupan selanjutnya pula. Nah, setidaknya bahasa atau istilah restitusi ini membuat wacana baru bagi kita, memberikan wacana baru bagi kita untuk menentukan langkah, gitu, untuk menentukan langkah, mengambil keputusan saya akan memberikan perlakuan kepada murid yang model seperti apa untuk memberikan ini motivasi kepada peserta didik. Yang bisa kita gunakan adalah teori motivasi perilaku manusia. Dan yang kita bidik adalah motivasi internal yang muncul dari peserta didik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama menurut teori motivasi, yaitu motivasi eksternal, bahwa ini dilakukan atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Pertimbangan-pertimbangan eksternal bukan dari dalam diri siswa. Ini akhirnya bahasa Bu Titin tadi menyebabkan tidak permanen atau hanya sementara. Kemudian yang karena eksternal sifatnya, keluarnya eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini pertanyaan yang ketiga tadi. Bapak Ibu, sesungguhnya reward itu tepat apa tidak? Kalau kita memberikan reward kepada peserta didik? Tidak. Oke, tidak mengatakan tidak. Saya diberikan pencerahan Bu Titin. Ini untuk reward memang kalau menurut kita ya pada awalnya menurut kita itu kita anggap baik, tetapi kenyataannya dengan adanya reward maka di situ akan membuat atau gini ya, saya menggunakan istilah maka dengan adanya reward kita akan membunuh anak, itu istilahnya kasar ya. Apa yang dimaksud dengan membunuh anak? Maka di sini bagi mereka yang mendapatkan reward, mereka akan berusaha apabila hanya ada reward, ya. Kemudian bagi yang tidak mendapatkan reward, apa yang terjadi? Maka mereka tidak akan berusaha. Di dalam hatinya mereka akan muncul, aku tidak akan mendapatkan hadiah. Mengapa aku bersusah payah mengerjakan hal itu? Mengapa aku bersusah payah membuat hal itu? Nah, itu. Kemudian yang alasannya yang lain, dengan adanya reward maka akan membunuh kreativitas anak. Itu. Ya, maka dia gini, dengan adanya reward mereka akan berusaha apabila ada reward. Apabila tidak ada reward, mereka tidak akan berusaha. Itu. Sehingga dengan kata lain dia hanya mengharapkan imbalan saja. Demikian. Luar biasa sekali jawaban Bu Titin, sangat memberikan pencerahan bahwa memang reward itu sifatnya demikian. Jadi memberikan, kalau bahasa anak kalau sekarang apa Bapak Ibu sekalian? Ingat istilah PHP gitu ya, PHP. Seringkali itu diutarakan anak-anak, PHP gitu ya, pemberian harapan palsu. Jadi misalnya juga demikian, di berbagai event lomba juga demikian. Maka saya sering nyadarinya anak-anak kalau sudah karena budaya di negara kita masih reward punishment gitu ya, maka cadangan mental mereka bahwa mental untuk kalah itu perlu dipersiapkan kalau menghadapi situasi yang demikian gitu ya. Mental untuk pada posisi kalah itu perlu dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal ini maka sebelum saya melanjutkan ke budaya positif, angka 1 sampai teks sekarang tambah 1 ya 2 gitu ya. Iya, ternyata membekas sekali hitungan adanya itu. Bapak Ibu sekalian, budaya positif tadi sudah disebutkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bisa dalam wujud salah satunya adalah dengan mewujudkan keyakinan kelas tadi, sebagaimana
Judul yang saya ambil yaitu dengan mewujudkan keyakinan kelas. Harus disepakati bersama. Harus ada kata-kata sepakat, setuju dan sebagainya. Karena jika tidak maka itu datangnya dari guru. Kalau tadi yang saya ambil adalah dari siswa. Siswa dibentuk berkelompok dan kemudian dari kelompok itu akhirnya siswa menentukan sendiri mau menyepakati apa. Mungkin berbeda kelas, berbeda kesepakatan ya. Karena itu terus saya dokumentasikan, saya catat apa yang disepakati. Hanya saja belum dicetak dia. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bapak Ibu sekalian, kita tadi sedang melakukan sebuah bentuk tanya jawab tentang bagaimana memberikan kontrol perilaku. Nah, kontrol itu sesungguhnya kita atau orang lain yang lebih tepat. Orang lain. Orang lain. Diri kita atau orang lain? Orang lain. Orang lain juga bisa. Orang lain. Oke, kalau teori sosial ada yang mengatakan orang lain gitu ya. Nah, kalau kontrol kita mau melakukan kebaikan atau keburukan, itu siapa yang menjadikan kontrol itu? Diri sendiri. Oke, diri sendiri. Deal? Deal ya Ibu ya, bahwa kontrol atau motivasi intrinsik itu kita akan munculkannya dan pelakunya adalah kita. Pelakunya adalah kita. Pada titik ekstrim mau mengikuti yang lain atau tidak, menuruti sesuatu atau tidak, melakukan kebaikan atau tidak, kembali ke diri kita sendiri. Nah, ini awal perubahan paradigma tentang budaya positif yang sekian banyak tadi. Kalau saya mengambil satu contoh adalah keyakinan kelas, maka diawali dari teori kontrol. Kita akan seperti apa? Kita akan membuka diri seperti apa? Dan itu tergantung pada diri kita masing-masing sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Selama ini barangkali guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Bapak Ibu, ada kalimat terakhir. Adakah kalimat yang terakhir itu? Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Adakah yang tidak setuju dengan hal ini? Jadi guru itu berharap murid itu mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Saya tidak setuju ya. Kalau saya tidak setuju karena dengan kontrol ini kalau dipaksakan oleh guru, kalau gurunya tidak ada, siswa tidak ada kesadaran untuk berbudaya positif sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Jadi kalau menurut saya budaya ini sebaiknya menanamkan kesadaran dari siswa itu sendiri sehingga ada guru yang mengontrol ataupun tidak, siswa itu tidak terpengaruh pada guru yang mengontrol tadi. Ini kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih, bagus sekali, luar biasa gitu ya jawabannya. Jawaban Bu Musolah itu sesuatu yang baru menurut saya, baru dari paradigma berpikir selama ini. Selama ini saya sendiri secara pribadi itu anggap murid harus seperti yang saya inginkan gitu ya. Karena saya adalah guru dan saya adalah makhluk yang paling benar sebagai seorang guru. Ternyata itu semua terpatahkan oleh argumentasi dari Bu Musolah tadi. Bu Musolah menyebutkan bahwa kalau seperti itu maka kesadarannya nggak terbentuk, nggak jadi gitu, nggak jadi. Bukan kesadaran yang seperti itu yang sesungguhnya diharapkan dari budaya positif ini. Tapi yang tadi disebutkan kesadaran itu muncul sebagai bentuk pembentukan motivasi intrinsik. Gitu. Lalu kemudian tujuan budaya positif ini apa? Yang pertama, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang tanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Kenapa kata-kata ini selalu muncul pada program-program yang kami ikuti? Karena memang termotivasi terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan kita melakukan pendidikan itu dalam rangka membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia, berpribadi luhur, kemudian berakhlak mulia. Nah, ini harus bisa dibentuk melalui motivasi intrinsik. Tidak mudah memang. Saya akui tidak mudah. Saya berangan-angan ketika membaca berbagai modul itu, melakukan perubahan ini loh, memang tidak mudah. Mengubah diri saya sendiri sebagai seorang guru, mengawali memandang sesuatu yang positif ke murid saya dengan segenap potensi yang dimiliki dan seterusnya,
saya hanya bisa menuntun dan memberikan pupuk kalau ibarat tanaman seperti itu sulitnya luar biasa. Nah ternyata Kiai Dewanto mempunyai prinsip demikian. Kalau kita menjadi guru, kita tuntun, jangan kita tuntut. Kita tidak bisa mengontrol siswa seperti yang kita harapkan, tapi kita bisa membangkitkan motivasi peserta didik itu melalui penyadaran-penyadaran tadi. Makanya pendekatan restitusi yang kita kedepankan bukan pendekatan pola hukuman dan penghargaan saja, tapi penyadaran kepada individu masing-masing. Nah, ini misalnya sebenarnya tidak 7, masih banyak lagi yang lain. Saya mengambil 7 budaya positif di sekolah ini atas praktek di kelas tadi, praktek pembentukan keyakinan di kelas yang disepakati anak-anak. Yang pertama, melaksanakan tata tertib di sekolah, anak-anak sepakat dengan itu hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang kedua, kebersihan mencintai lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, religius. Yang kelima, peduli, dari peduli, kepedulian terhadap temannya. Kalau dari peduli lingkungan, ini peduli lingkungan sosial. Yang keenam, menghargai orang lain atas adanya perbedaan pendapat dan latar belakang sistem berbeda-beda. Mereka sepakat untuk mengembangkan sikap toleransi. Yang terakhir yaitu sikap nasionalis. Ini disepakati anak-anak. Nah, kalau dari tuntutan kurikulum kita bahwa yang ingin diwujudkan adalah profil belajar Pancasila. Tadi anak-anak itu saya coba ternyata sudah pada hafal. Jadi menghafalnya tidak di jam saya, tapi di luar itu. Saya tanya, ada yang tahu profil belajar Pancasila? Tadi sudah Bapak Ibu saksikan di video tadi bahwa mereka dengan begitu semangatnya sudah tahu apa itu profil belajar Pancasila, karena ternyata saya tanya jawabannya karena saya update Bu, saya update informasi gitu biar gak update kan. Nah, ini profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Yang pertama ini yang kita pegang, dikembangkan semacam apapun, ya ini standar utamanya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimanapun sekarang yang digunakan adalah ini. Pertama, capaiannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Urut-urutan ini saya susun berdasarkan kesepakatan yang kelas yang saya masuki tadi. Mungkin Bapak Ibu melihat urut-urutan yang tidak seperti ini, tapi ini adalah versi yang anak-anak murid-murid kita buat, murid-murid kita bentuk. Saya tanya dari mana mereka tahu itu, ternyata proyek profil belajar Pancasila. Dari forum itulah mereka mengetahui atau memahami tentang profil belajar Pancasila, berarti berefek gitu ya, mengendap materi yang mereka dapatkan. Artinya kita sebagai guru di mata pelajaran, berbagai mata pelajaran, bersinergi bersama-sama dengan perjalanan proyek itu, kita bangun bersama profil belajar Pancasila ini. Kemudian yang kedua, mandiri, tidak tergantung. Jika guru ada, tidak ada, mereka pun akan tetap mandiri melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Saya tanya ke anak-anak tadi, gerakannya itu dari mana? Ya tiap kelompok itu mengajukan gerakan, gitu. Gerakan-gerakan yang satu, bagaimana tadi itu. Dan akhirnya mereka punya profil belajar Pancasila dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini tentang keyakinan kelas. Bahwa pentingnya keyakinan kelas ini kita wujudkan adalah dalam rangka tadi membangun sebuah ekosistem yang memberikan penyadaran kepada siswa secara intrinsik, bukan dari peraturan yang sudah ada, tapi kita mencoba memunculkannya dari siswa. Kalau bahasanya Pak Ahmad, dipancing-pancing itu, tapi agak memang ya diberi stimulan gitu, diberi stimulan, tapi kita tidak mengarahkan, tidak mendikte, memberi tidak, tapi mereka menyusun itu. Artinya kalau tertib yang ada mungkin bisa kita verifikasikan gitu ya, mencoba-coba ditawarkan ke siswa apa saja yang sesungguhnya ingin mereka sepakati biar sukses satu kelas, biar tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang tertinggal dalam pembelajaran. Nah, ternyata ada beberapa nilai kebajikan universal, yaitu keadilan dan tanggung jawab, kemudian kejujuran, tadi seperti itu rangkumannya. Ini rangkuman dari keyakinan kelas yang Bapak Ibu perhatikan videonya tadi. Kemudian bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, mempunyai menebarkan kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan penuh kesabaran. Jadi sabar, saling menghargai kalau temannya berpendapat gitu ya, ditunggu-tunggu oleh temannya yang lain,
katanya anak-anak sabar, sabar. Oke, baik, kalau itu memang keyakinan kalian ya silakan dikembangkan. Intinya adalah barangkali Bapak wakil kesiswaan Pak Ahmad bisa memahami bahwa keyakinan kelas itu adalah derivasi atau turunan dari tata tertib yang ada di sekolah. Kita turunkan di kelas untuk mewujudkan tertib itu. Jika kita membangunnya secara kaku lewat peraturan yang ada, tidak didukung dengan keyakinan kelas yang kita bangun, maka terjadinya adalah hari ini melanggar, hari ini tobat, besok melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi. Kenapa? Karena memang tidak terbentuk keyakinan yang disepakati bersama-sama, tidak ada kontrol dari teman-teman yang lain, tidak ada kontrol dari dirinya sendiri. Yang kontrol bukan gurunya tapi sesama mereka, sesama seumuran mereka, sebaya mereka. Nah, gini, intinya bahwa keyakinan kelas itu berisi pernyataan-pernyataan universal dan dalam bentuk yang positif. Kalau anak-anak misalnya bersepakat seperti kemarin misuh dan sebagainya, kelas ini jargonnya seperti ini, bla 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 bla, maka kita setidaknya tetap melakukan upaya bentuk stimulan bahwa anak-anak yang kita bentuk sebagai keyakinan adalah hal yang positif, bukan yang negatif. Nah, ini tadi sudah kita saksikan bersama videonya. Nah, ini kesepakatannya terlalu kecil. Oke. Nah, kesepakatan yang dibentuk tadi, turunan tadi belajar Pancasila diturunkan lagi oleh anak-anak menjadi kesepakatan kelas yang mereka wujudkan. Bapak Ibu sekalian, ada sesi tanya jawab lagi. Jadi kita materi tanya jawab, materi tanya jawab gitu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait hukuman atau yang lain dan sebagainya. Atau penyelesaian masalah, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kepada Bu Ayu. Bisa. Saya punya satu pertanyaan. Kalau saya lihat dari tadi profil pelajar Pancasila, nomor 2 adalah ada mandiri. Nah, ini saya punya satu pertanyaan. Bagi siswa yang sudah tidak punya masalah untuk belajar, saya yakin mereka bisa mandiri. Nah, bagaimana untuk siswa yang punya masalah dalam belajar? Oke. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin Bu Izzah punya contoh juga. Terima kasih banyak, kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ini. Pertanyaannya sederhana tapi sesungguhnya murid kita itu masalahnya banyak sekali ternyata. Kemarin saya absen presensi X mana? Tidak tahu, ada suratnya nggak ada. Sementara saya beri A, harapannya dia datang ke saya gitu loh. Kadang-kadang datang, kadang enggak. Yang menjengkelkan adalah tidak datang karena tidak berusaha menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya mempunyai satu video. Video itu berisi tentang kasus ini bukan betulan. Bukan itu institusi di sekolah dengan fasilitas Ibu Kamila Harap dan pengajar praktik Bapak Ari Rozi Anin itu. Terdapat 3 langkah yang digunakan sebagai solusi. Ada 3 langkah solusi atas persoalan yang ada. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menaikkan keyakinannya. Ini terdapat seorang siswa bernama Ica. Ini nama bukan asli Bapak Ibu ya. Ya, penyelesaiannya dilakukan dengan tindakan segitiga restitusi. Baik, kita saksikan bersama videonya. Ini adalah seorang siswa Ica tadi melakukan di kelas mengantuk gitu ya. Ica ya? Iya, gini ya, memang tadi saya pesan karena tadi saya membangunkan, tidak bisa membangun, tidak terlalu kuat, saya kasih lihat sehingga kita bisa teman mau nanti Ica kalau disuruh orang bisa ya juga ceritanya. Jadi kita akan orang tuaku terus bikin Iya, dan jadi memang setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu kan.
ingat bahwa setiap masalah itu bisa kita selesaikan. Kalau bisa beritahu, sebenarnya kamu ada masalah apa ya? Ini kalau saya beri absen ya, kamu sudah 2 kali di jabatan saya itu begitu pulas dan beberapa kali melamun. Nah ini catatan sikapnya bisa. Di sini sudah ada catatan. Gimana cara beritahu? Jadi kemarin itu seperti yang lalu saya ada bersama teman-teman saya. Seperti yang lalu itu dia tidak ada Ini ada yang putus cinta, kan? Karena saya kira apa, kok bisa pikirkan pacar saya, nggak fokus, pikiran saya kamu bisa. Nah ini kalau teruskan dilanjutkan mengganggu efektivitas belajar kamu kan? sebenarnya saya pengen fokus belajar, tidak mikir pelajaran lagi. Tapi gimana aku namanya itu dari bawah, itu tapi kita gitu kalau Oke, ini ya, dan sekarang kalau ini perlu diluruskan kembali, menantang kembali. Memang hidup gini saya bisa merasakan bagaimana manfaatnya baca gitu ya. Nah, ini perlu kita pikirkan kembali. Kamu prioritasnya apa? Prioritasmu belajarkah, menuntut ilmu kah, atau pacaran gitu ya. Nah, kira-kira sekolahmu ini nanti atau setelah menentukan kamu mau milih mana pacaran atau sekolah, yang lebih mendukung keinginanmu itu apa? sebenarnya saya pengen fokus ke kepala dulu karena juga saya juga kalau saya juga menginginkan menjadi dokter, saya juga pengen menjadi dokter. Jadi ya untuk itu kalau menjadi pacaran, tapi memang saya mendukungnya pacaran. Ya sekarang saya juga bisa biasa. Saya bilang gini saja, kalau kamu merasakan kamu butuh bantuan, merasa ada yang perlu disampaikan ke Liza, gitu ya, kamu bisa terus Liza, bisa chat WA, kalau lama nggak apa-apa kok kan? Boleh, sangat boleh. Nah, coba kita renungkan sebentar kan, ini artinya Allah masih sangat sayang kepada kamu. Bisa ditunjukkan kamu, ditunjukkan apa yang paling tepat untuk kamu, sekolahkan atau pacaran itu. Ternyata pacaran kan ya bukan orang yang paling tepat untuk kamu saat ini gitu ya. Nah sekarang mikir pacarnya nanti saya dulu. Sekarang yang kamu lakukan adalah segera minta maaf suami kuliah di jam-jam beliau, kamu bangun tidur ya. Jadi ya beliau juga merasa diperhatikan oleh dirimu dan kamu ada niat untuk berubah barangkali menginginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya berusaha lebih baik. Di sini saya minta maaf. Yang mau ditanyakan, ya silakan kepada Bu Ayu. Bisa. Saya punya satu pertanyaan. Kalau saya lihat dari tadi profil pelajar Pancasila, nomor 2 adalah ada mandiri. Nah, ini saya punya satu pertanyaan. Bagi siswa yang sudah tidak punya masalah untuk belajar, saya yakin mereka bisa mandiri. Nah, bagaimana untuk siswa yang punya masalah dalam belajar? Oke. Gimana cara mengatasinya? Mungkin Bu Iza punya contoh juga. Oke. Terima kasih banyak kita beribu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ini. Pertanyaannya sederhana tapi sebenarnya murid kita itu masalahnya banyak sekali ternyata. Kemarin saya absen presentasi si X mana? Tidak tahu, ada suratnya nggak ada. Sementara saya beri A, harapannya dia datang ke saya gitu loh. Kadang-kadang datang, kadang enggak. Yang menjengkelkan adalah tidak datang karena tidak berusaha menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya mempunyai satu video. Video itu berisi tentang kasus ini bukan kebetulan. Assalamualaikum. Institusi di sekolah dengan fasilitator Ibu Kamila Harahap dan pengajar praktik Bapak Ari Rosi Anindito.
Terdapat 3 langkah yang digunakan sebagai solusi. Ada 3 langkah solusi atas persoalan yang ada. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menaikkan keyakinannya. Ini terdapat seorang siswa bernama Ica. Ini nama bukan asli ya Bapak Ibu ya. Ya, penyelesaiannya dilakukan dengan tindakan restitusi. Baik, kita saksikan bersama videonya. Ini adalah seorang siswa Ica tadi mau contoh yang di satu kelas membuat kesepakatan bersama, terutama terkait dengan materi PAI, karena ada beberapa sikap yang perlu disepakati bersama untuk diwujudkan bersama minimal selama 1 tahun perjalanan pembelajaran di kelas tersebut. Nah, hasil akhir dari kesepakatan itu sesungguhnya yang belum dilakukan ini adalah menempelkannya di kelas, menempelkan kesepakatan itu, sehingga ketika ada siswa yang kemudian kurang sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, maka teman-teman yang lain bisa melakukan teguran atau teguran atau mengingatkan satu sama lain gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba ini. Saya ingin bertanya ke Bapak Ibu mengawali uraian pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Sesuai atau tidak sesuai dengan hati pandangan? Oke, silakan. Menurut saya hukuman itu tidak begitu tepat apabila digunakan untuk mendisiplinkan anak. Di sini disebabkan karena dengan hukuman anak itu merasa terpaksa dia berbuat disiplin. Nah, kalau anak itu merasa terpaksa, maka anak itu akan bersifat sementara, dia melakukan disiplin, tidak dari hati. Itu kalau menurut saya. Demikian. Baik, terima kasih Bu Idin, luar biasa sekali. Kami sangat terinspirasi dengan jawabannya bahwa hukuman kalau menurut pendapat Bu Idin tadi itu bersifat sementara, jadi tidak permanen, sehingga bisa jadi kalau bahasa orang Jawa begitu kapal lombok gitu ya. Jadi hari ini melakukan, hari ini bertaubat, tapi tidak nasuha, tidak tempatnya betul-betul taubat, besok diulangi kembali. Hari ini berjanji tidak terlambat, besok terlambat lagi. Hari ini berjanji tidak melakukan kuliah kepada temannya, besok melakukan lagi. Karena memang kalau diberikan hukuman itu konsekuensinya demikian. Ada lagi yang lain. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, atau mengaji di masjid, atau membaca undang-undang dasar, menghafalkan Pancasila dan sebagainya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Baik, silakan. Untuk yang kedua ini menurut saya bisa diterapkan karena di situ ada unsur pendidikan, penyadaran lewat hal-hal yang positif. Jadi bisa dilakukan untuk yang kedua ini. Barangkali ada argumentasi kenapa kemudian ini bisa dilakukan gitu ya? Atau kenapa kemudian hukuman ini disebut positif? Karena di situ ada proses penyadaran. Jadi disentuh hatinya, kemudian melakukan hal yang positif, tidak bersifat kekerasan. Saya kira itu lebih bermakna untuk anak-anak. Baik, terima kasih, super sekali, amazing jawabannya lama. Barangkali ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Ada ini yang sama yang disampaikan Pak Ahmad. Saya menambahkan bahwa melakukan hal-hal yang positif itu perlu pembiasaan. Dengan pembiasaan maka akan terbawa selama-lamanya. Saya mengalami sendiri ketika dulu saya harus
diajari ngepel, diajari menyapu halaman, siram-siram. Ternyata tumus sampai sekarang. Pembiasaan itu menjadi baik. Ketika ibu saya cerewet, ternyata cerewetnya itu positif juga. Jadi pagi siram-siram tanaman, sore ngepel. Sebenarnya ya nggak suka juga waktu itu. Tapi faktanya setelah sekian 10 tahun kemudian itu menjadi baik menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusri yang luar biasa dengan pendapatnya. Ternyata pengalaman belajar itu begitu berefek dan berdampak pada kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang berpendapat lainnya barangkali tentang hukuman positif itu? Terima kasih, silakan Pak Hasan. Berdiri, silakan. Berdiri. Terima kasih kepada. Oh, sudah berdiri dah. Iya. Menurut saya hukuman itu zaman dulu. Ya, kalau sekarang itu memang adanya perubahan zaman. Apalagi dengan perkembangan budaya global itu kata hukuman sudah mungkin hampir tidak sesuai dengan zaman anak sekarang yang disebut dengan generasi Z. Iya. Lebih tepat sekarang itu kita menggunakan kata pembinaan. Jadi bukan hukuman, karena hukuman itu identik dengan salah. Salah berarti dihukum. Padahal untuk perkembangan pendidikan sekarang tidak ada masalah. Karena yang ada itu anak bermasalah. Untuk itu kita harus mengadakan pembinaan sesuai dengan masalahnya tersebut. Terima kasih kesempatannya. Bisa. Terima kasih Pak Hasan, luar biasa sekali. Ini kekinian ya, penjelasan yang disampaikan Pak Hasan itu kekinian dan senada dengan apa yang kami terima. Nah, ya memang ilmu beliau di situ sehingga yang disampaikan Pak Hasan sangat memberikan pencerahan kepada kita bahwa yang kita bangun saat ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Ini yang sangat sulit. Saya sendiri secara pribadi karena sudah bertahun-tahun melakukan treatment yang seperti itu kepada peserta didik sehingga terbawa sampai sekarang pun terbawa kadang-kadang ngering dan kemudian segera melakukan kebaikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan hukuman. Hukuman itu seperti yang disampaikan Bu Titin tadi, gitu ya, karena ini sifatnya adalah apa ya? Sementara tidak memberikan penyadaran, treatment dan sebagainya, maka saat ini yang coba diterapkan dan digulirkan adalah ini, yaitu restitusi. Restitusi itu menjadi jawaban atau tawaran terkait dengan masalah hukuman. Nah, apa itu restitusi, Bapak Ibu sekalian? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kesalahan murid-murid kita, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih tebal, lebih yakin. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi murid diberi ruang gerak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa, kita berikan kesempatan kepada murid untuk melakukan hal ini. Nah, ini terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan orang lain pada kehidupan selanjutnya pula. Nah, setidaknya bahasa atau istilah restitusi ini membuat wacana baru bagi kita, memberikan wacana baru bagi kita untuk menentukan langkah, untuk menentukan langkah, mengambil keputusan saya akan memberikan perlakuan kepada murid yang model seperti apa untuk memberikan ini motivasi kepada peserta didik. Yang bisa kita gunakan adalah teori motivasi perilaku manusia. Dan yang kita bidik adalah motivasi internal yang muncul dari peserta didik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama menurut teori motivasi, yaitu motivasi eksternal, bahwa ini dilakukan atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya?
pertimbangan-pertimbangan eksternal bukan dari dalam diri siswa. Ini akhirnya bahasa Bu Titin tadi menyebabkan tidak permanen atau hanya sementara. Kemudian yang karena eksternal sifatnya, keluarnya eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini pertanyaan yang ketiga tadi. Bapak Ibu, sesungguhnya reward itu tepat apa tidak? Kalau kita memberikan reward kepada peserta didik? Tidak. Oke, tidak mengatakan tidak. Bisa diberikan sederhana sendiri. Oke. Gini, untuk reward memang kalau menurut kita ya pada awalnya menurut kita itu kita anggap baik, tetapi kenyataannya dengan adanya reward maka di situ akan membuat atau gini ya saya menggunakan istilah maka dengan adanya reward kita akan membunuh anak gitu. Istilahnya kasar ya. Apa yang dimaksud dengan membunuh anak? Maka di sini bagi mereka yang mendapatkan reward, mereka akan berusaha apabila hanya ada reward, ya. Kemudian bagi yang tidak mendapatkan reward, apa yang terjadi? Maka mereka tidak akan berusaha mendapatkan imbalan saja. Demikian. Luar biasa sekali jawaban Bu Titin sangat memberikan pencerahan bahwa memang reward itu sifatnya demikian. Jadi memberikan, kalau bahasa kalau sekarang apa Bapak Ibu sekalian? Ingat istilah PHP gitu ya. PHP. Seringkali itu diutarakan anak-anak. PHP gitu ya. Pemberian harapan palsu. Jadi misalnya juga demikian di berbagai ekonomi juga demikian. Maka saya sering nyadangnya anak-anak kalau sudah karena budaya di negara kita masih reward punishment gitu ya. Maka cadangan mental mereka bahwa mental untuk kalah itu perlu dipersiapkan kalau menghadapi situasi yang demikian gitu ya. Mental untuk kepada posisi kalah itu perlu dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal ini maka melanjutkan ke budaya positif. Belum saya melanjutkan. Ya, ternyata membekas sekali dengan adanya itu. Bapak Ibu sekalian, budaya positif tadi sudah disebutkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bisa dalam wujud salah satunya adalah dengan wujudkan keyakinan kelas tadi, sebagaimana judul yang saya ambil yaitu dengan wujudkan keyakinan kelas. Harus disepakati bersama. Harus ada kata-kata sepakat, setuju dan sebagainya, karena jika tidak maka itu datangnya dari guru. Kalau tadi yang saya ambil adalah dari siswa. Siswa dibentuk berkelompok dan kemudian dari kelompok itu akhirnya siswa menentukan sendiri mau menyepakati apa. Mungkin berbeda kelas, berbeda kesepakatan ya. Karena itu terus saya dokumentasikan, saya catat apa yang disepakati. Hanya saja belum dicetak ya. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah melakukan sebuah bentuk tanya jawab tentang bagaimana memberikan kontrol perilaku. Nah, kontrol itu sesungguhnya kita atau orang lain yang lebih tepat. Orang lain. Diri kita atau orang lain? Orang lain juga bisa. Oke, kalau kontrol sosial ada yang mengatakan orang lain gitu ya. Nah, kalau kontrol kita mau melakukan kebaikan atau keburukan, itu siapa yang menjadikan kontrol itu? Diri sendiri. Oke, diri sendiri. Deal ya Ibu ya, bahwa kontrol atau motivasi intrinsik itu kita akan munculkannya dan pelakunya adalah kita. Pelakunya adalah kita. Pada titik ekstrim mau mengikuti yang lain atau tidak, menuruti sesuatu atau tidak, melakukan kebaikan atau tidak, kembali ke diri kita sendiri. Nah, ini awal perubahan paradigma tentang budaya positif yang sekian banyak tadi. Kalau saya mengambil satu contoh adalah keyakinan kelas, maka diawali dari teori kontrol. Kita akan seperti apa, kita akan membuka diri seperti apa, dan itu tergantung pada diri kita masing-masing sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Selama ini barangkali guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Bapak Ibu, ada kalimat terakhir, adakah kalimat yang terakhir itu? Selama ini barangkali kita
sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Adakah yang tidak setuju dengan hal ini? Jadi guru itu berharap murid itu mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Saya tidak setuju karena dengan kontrol ini kalau dipaksakan oleh guru, kalau gurunya tidak ada, siswa tidak ada kesadaran untuk berbudaya positif sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Jadi kalau menurut saya budaya ini sebaiknya menanamkan kesadaran dari siswa itu sendiri sehingga ada guru yang mengontrol ataupun tidak, siswa itu tidak terpengaruh pada guru yang mengontrol tadi. Ini kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih, bagus sekali, luar biasa ya jawabannya. Jawaban Bu Musolah itu sesuatu yang baru menurut saya, baru dari para lima berpikir selama ini. Selama ini saya sendiri secara pribadi itu anggap murid harus seperti yang saya inginkan, gitu. Karena saya adalah guru dan saya adalah makhluk yang paling benar sebagai seorang guru. Ternyata itu semua terpatahkan oleh argumentasi dari Bu Musolah tadi. Bu Musolah menyebutkan bahwa kalau seperti itu maka kesadarannya nggak terbentuk, nggak jadi, gitu, nggak jadi. Bukan kesadaran yang seperti itu yang sesungguhnya diharapkan dari budaya positif ini. Tapi yang tadi disebutkan, kesadaran itu muncul sebagai bentuk pembentukan motivasi intrinsik. Lalu kemudian tujuan budaya positif ini apa? Yang pertama, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang tanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Kenapa kata-kata ini selalu muncul pada program-program yang kami ikuti? Karena memang termotivasi terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan kita melakukan pendidikan itu dalam rangka membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia, berpribadi luhur, kemudian berakhlak mulia. Nah, ini harus bisa dibentuk melalui motivasi intrinsik. Tidak mudah memang. Saya akui tidak mudah. Saya berangan-angan ketika membaca berbagai modul itu melakukan perubahan ini loh, memang tidak mudah. Mengubah diri saya sendiri sebagai seorang guru, mengawali memandang saya positif ke murid saya dengan segenap potensi yang dimiliki dan seterusnya. Saya hanya bisa menuntun dan memberikan pupuk kalau ibarat tanaman seperti itu sulitnya luar biasa. Nah ternyata Ki Hajar Dewantara mempunyai prinsip demikian. Kalau kita menjadi guru kita tuntun, jangan kita tuntut. Kita tidak bisa mengontrol siswa seperti yang kita harapkan, tapi kita bisa membangkitkan motivasi peserta didik itu melalui penyadaran tadi. Makanya pendekatan restitusi yang kita kedepankan bukan pendekatan pola hukuman dan penghargaan saja, tapi penyadaran kepada individu masing-masing. Nah, ini misalnya sebenarnya tidak 7, masih banyak lagi yang lain. Saya mengambil 7 budaya positif di sekolah ini atas praktek di kelas tadi, praktek pembentukan keyakinan di kelas yang disepakati anak-anak. Yang pertama, melaksanakan karakter di sekolah, anak sepakat dengan itu hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang kedua, kebersihan mencintai lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, religius. Yang kelima, peduli, kepedulian terhadap temannya. Kalau tadi peduli lingkungan, ini peduli lingkungan sosial. Yang keenam, menghargai orang lain atas adanya perbedaan pendapat dan latar belakang siswa berbeda-beda. Mereka sepakat untuk mengembangkan sikap toleransi. Yang terakhir yaitu sikap nasionalis. Ini disepakati anak-anak. Nah, kalau dari tuntutan kurikulum kita bahwa yang ingin diwujudkan adalah profil belajar Pancasila. Tadi anak-anak itu saya coba, ternyata sudah pada hafal. Jadi menghafalnya tidak di jam saya, tapi di luar itu. Saya tanya, ada yang tahu profil belajar Pancasila? Nanti sudah Bapak Ibu saksikan di video tadi bahwa mereka dengan begitu semangatnya sudah tahu apa itu profil belajar Pancasila, karena ternyata saya tanya jawabannya karena saya update informasi gitu, dia nggak update. Nah,
Ini profil belajar Pancasila Bapak Ibu, yang pertama ini yang kita pegang, dikembangkan semacam apapun, ya ini standar utamanya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimanapun sekarang yang digunakan adalah ini. Pertama capaiannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Urut-urutan ini saya susun berdasarkan kesepakatan yang kelas yang saya masuki tadi. Mungkin Bapak Ibu melihat urut-urutan yang tidak seperti ini, tapi ini adalah versi yang anak-anak murid-murid kita buat, murid-murid kita bentuk. Saya tanya dari mana mereka tahu itu, ternyata proyek profil pelajar Pancasila. Dari forum itulah mereka mengetahui atau memahami tentang profil pelajar Pancasila, berarti berefek gitu ya, mengundang materi yang mereka dapatkan. Artinya kita selibur di mata pelajaran, berbagai mata pelajaran, bersinergi bersama-sama dengan perjalanan proyek itu, kita bangun bersama profil pelajar Pancasila ini. Kemudian yang kedua mandiri, tidak tergantung. Jika guru hadir tidak ada, mereka pun akan tetap mandiri melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Saya tanya ke anak-anak tadi, gerakannya itu dari mana? Ya tiap kelompok itu mengajukan gerakan gitu. Gerakan-gerakan yang satu bagaimana itu. Ya, akhirnya mereka punya profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini tentang keyakinan kelas. Pentingnya keyakinan kelas ini kita wujudkan adalah dalam rangka tadi membangun sebuah ekosistem yang memberikan penyadaran kepada siswa secara intrinsik, bukan dari peraturan yang sudah ada, tapi kita mencoba memunculkannya dari siswa. Kalau bahasanya karena dipancing-pancing itu tadi, agak memang ya diberi stimulan gitu, diberi stimulan, tapi kita tidak mengarahkan, tidak mendikte, memberi tidak, tapi mereka menyusun itu. Artinya karakter yang ada mungkin bisa kita verifikasikan gitu ya, mencoba-coba ditawarkan ke siswa apa saja yang sesungguhnya ingin mereka sepakati biar sukses satu kelas, biar tidak ada yang nyantol, tidak ada yang tertinggal dalam pembelajaran. Nah, ternyata ada beberapa nilai kebajikan universal, yaitu keadilan dan tanggung jawab, kemudian kejujuran, tadi seperti itu rangkumannya. Ini rangkuman dari keyakinan kelas yang Bapak Ibu perhatikan di dunia tadi. Kemudian bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, mempunyai menebarkan kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan penuh kesabaran. Tadi sabar, saling menghargai kalau temannya berpendapat gitu ya, ditunggu-tunggu oleh temannya yang lain. Katanya anak-anak sabar, sabar. Oke, baik, kalau itu memang keyakinan kalian, ya silakan dikembangkan. Intinya adalah barangkali Bapak Kakak Kesiswaan, Pak Ahmad bisa memahami bahwa keyakinan kelas itu adalah derivasi atau turunan dari tertib yang ada di sekolah. Kita turunkan di kelas untuk mewujudkan tertib itu. Jika kita membangunnya secara kaku lewat peraturan yang ada, tidak didukung dengan keyakinan kelas yang kita bangun, maka terjadinya adalah hari ini melanggar, hari ini tobat, besok melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi. Kenapa? Karena memang tidak terbentuk keyakinan yang disepakati bersama-sama, tidak ada kontrol dari teman-teman yang lain, tidak ada kontrol dari dirinya sendiri. Yang kontrol bukan gurunya, tapi sesama mereka, sesama seumuran mereka, sebaya mereka. Nah, gini, intinya bahwa keyakinan kelas itu berisi pernyataan-pernyataan universal dan dalam bentuk yang positif. Kalau anak-anak misalnya bersepakat seperti kemarin wisuh dan sebagainya, kelas ini jargonnya seperti ini, bla bla bla, maka kita setidaknya tetap melakukan upaya bentuk stimulan bahwa anak-anak yang kita bentuk sebagai keyakinan adalah hal yang positif, bukan yang negatif. Nah, ini tadi sudah kita yang saksikan bersama videonya. Nah, ini kesepakatannya terlalu kecil. Oke. Nah, kesepakatan yang dibentuk tadi, turunan tadi pelajar Pancasila diturunkan lagi oleh anak-anak menjadi kesepakatan kelas yang mereka wujudkan. Bapak Ibu sekalian, ada sesi tanya jawab lagi. Jadi kita materi tanya jawab, materi tanya jawab gitu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait hukuman atau yang lain dan sebagainya. Atau penyelesaian masalah, barangkali ada yang mau ditanyakan, ya silakan kepada Bu Ayu. Bisa. Saya punya satu pertanyaan. Kalau saya lihat dari tadi profil pelajar Pancasila, nomor 2 adalah ada mandiri. Nah, ini saya punya satu pertanyaan.
Bagi siswa yang sudah tidak punya masalah untuk belajar, saya yakin mereka bisa mandiri. Nah, bagaimana untuk siswa yang punya masalah dalam belajar? Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin Bu Iza punya contoh juga. Terima kasih banyak kita berikan kepada pertanyaan lain. Pertanyaannya sederhana, tapi sebenarnya murid kita itu masalahnya banyak sekali ternyata. Kemarin saya absen presentasi, si X mana? Tidak tahu, ada suratnya nggak ada. Sementara saya beri A, harapannya dia datang ke saya gitu loh. Kadang-kadang datang enggak. Yang menjengkelkan adalah tidak datang karena tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya mempunyai satu video. Video itu berisi tentang kasus ini bukan kebetulan. Assalamualaikum. Institusi di sekolah dengan fasilitator Ibu Kamila Alam dan pengajar praktik Bapak Ari Rosi Anindito. Terdapat 3 langkah yang digunakan sebagai solusi. Ada 3 langkah solusi atas persoalan yang ada. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menaikkan keyakinannya. Ini terdapat seorang siswa bernama Ica. Ini nama bukan asli Bapak Ibu ya. Ya, penyelesaiannya dilakukan dengan tindakan segitiga restitusi. Baik, kita saksikan bersama videonya. Ini adalah seorang siswa Ica tadi melakukan juga mengantuk ya. Ica ya? Iya, Iya, gini kan, memang tadi saya tidak besar karena kita membangunkan bangunan tidak bisa membangun juga terlalu kuat. Saya kasihkan sehingga tidak berpesan teman kamu nanti kita kalau duduk dengan bisa ya buka ceritanya. Iya kan. Memang setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu kan. Ingat bahwa setiap masalah itu bisa kita selesaikan. Kalau bisa beritahu sebenarnya kamu ada masalah apa ya, ini kalau sudah beritahu sebenarnya ya kamu sudah 2 kali sudah pelajaran saya itu tertidur pulas dan beberapa kali melamun. Nah ini catatan sikap yang bisa di sini sudah ada catatan ini. Gimana saya beritahu? Jadi ada yang putus cinta, bisa memberikan hal saya, nggak suatu, pikiran yang terganggu, nah ini kalau teruskan berlanjut kan mengganggu efektivitas belajar kamu jauh. Ini ya, sekarang ini perlu diteruskan kembali, menata kembali. Memang hidup diri saya juga merasakan bagaimana manfaatnya ada begitu ya. Nah, ini perlu kita pikirkan kembali. Kamu prioritasnya apa? Prioritasmu belajar kah, menuntut ilmu kah, atau pacaran gitu ya. Nah, kira-kira kalau ingin nanti atau setelah menentukan mau dari mana pacaran bersekolah, yang lebih mendukung keinginanmu itu apa? Sebenarnya saya juga saya juga bahwa komunikasi dokter saya
Itulah begini saya, kalau kamu mengatakan untuk bantuan merasa ada yang boleh disampaikan ke Bunda, gitu ya, kamu bisa chat WA, kan lama nggak apa-apa kan? Boleh, sangat boleh. Nah, coba kita ngomongkan sebenarnya. Ini artinya Allah masih sangat sayang kepada kamu. Kita ditunjukkan kamu ditunjukkan apa yang paling tepat buat kamu. Bolehkah atau pacaran ini? Ternyata pacaran kan ya bukan yang paling tepat untuk kamu saat ini, gitu ya. Nah, sekarang mikir pacarnya nanti saja dulu. Sekarang yang kamu lakukan adalah segera minta maaf suami sebelumnya, bicara beliau, kamu bangun tidur, ya. Jadi ya dia bisa merasa diperhatikan oleh dirimu dan kamu ada niat untuk berubah pada demikian. Apa yang ingin kamu wujudkan, apa yang kamu bangun kembali setelah rasa belajar itu sama juga. Kalau ini ya, mulai sekarang kamu kalau punya masalah, karena dia juga besar dari dokter, kalau punya masalah apa-apa ceritakan ke Bunda siap, Bunda biar daripada ini, karena di Bunda ini nanti bagaimana daripada itu, nanti bisa untuk mencapai cita-cita dari dokter tadi. Nah, kalau misalnya kamu menjadi bagian yang lebih baik tadi, kami bisa berbeda tidak mendukung kami dan pasti bisa. Itu. Minta maaf kepada guru. Ya sudah, sekarang kamu sebagai yang lain ya, sama saja. Apa ya berubah lebih baik dan siap mendukung. Kita pasti. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh menyelesaikan persoalan seperti yang disebutkan Bapak Ibu tadi. Jika kemudian siswa tersebut memiliki kendala, maka sesungguhnya tawaran yang disuguhkan oleh secara teori, tawaran yang disuguhkan adalah melalui segitiga restitusi ini. Melalui segitiga restitusi ini diharapkan anak-anak bisa kita jembatani untuk menyelesaikan masalahnya. Kenapa demikian? Karena kita tetap mengacu kepada kepentingan siswa seperti apa. Ya, menstabilkan identitas misalnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang terpenting adalah membuat keyakinan, menanyakan keyakinan ke depan sesungguhnya dia mau ngapain sih, motivasinya betul-betul dia inginkannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu bentuk model penyelesaian masalah. Prakteknya tadi langkah-langkahnya seperti yang di video tadi. Nah, ini ya, intinya bahwa semua siswa, termasuk kita dulu pernah jadi siswa, itu pasti pernah melakukan kesalahan, apapun itu. Persoalan penyelesaiannya seperti apa? Karena setiap perilaku itu mempunyai alasan, punya alasan kenapa dia melakukan itu, maka itu harus kita tanyakan ke siswa kita. Kemudian di antara siswa kita pasti endingnya adalah mempunyai motivasi internal, sehingga kita harus menanyakan kepada mereka sesungguhnya keyakinan seperti apa sih yang diinginkan mereka ke depan. Ke depan mereka ingin melakukan hal-hal yang seperti apa untuk mendukung kesuksesan mereka dalam belajar. Bagus sekalian, masih ada pertanyaan kah? Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada maka mari kita akhiri bersama-sama sesi kita, forum kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat berharap dari komunitas kecil kita ini bersama Bapak Ibu yang luar biasa ini untuk mendampingi siswa-siswi kita akan melahirkan generasi-generasi berkarakter berprofil pelajar Pancasila yang luar biasa di masa yang akan datang. Mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang jauh lebih hebat daripada kita sebagai Bapak Ibu guru mereka. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dan keterlibatan aktif yang begitu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat berharap dari komunitas kecil kita ini bersama Bapak Ibu yang luar biasa ini untuk mendampingi siswa-siswi kita akan melahirkan generasi-generasi berkarakter berprofil pelajar Pancasila yang luar biasa di masa yang akan datang. Mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang jauh lebih hebat daripada kita sebagai Bapak Ibu guru mereka. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dan keterlibatan aktif yang begitu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku murid dari Ibu Izzatul Laila ingin menyampaikan beberapa kesan dan pesan positif yang saya dapatkan selama bimbingan dan pembinaan dengan beliau. Jadi Bu Izza itu adalah seseorang wanita yang kuat dan tangguh serta sabar menghadapi kami semua. Beliau selalu mengajarkan kepada kami apa artinya istiqomah dan bagaimana menjalankan keistiqomahan tersebut dengan ikhlas dan ridho, sehingga kita bisa menjalankan lomba maupun kegiatan-kegiatan positif lain dengan hati yang senang. Kemudian jika kami menjadi suatu tim, beliau selalu mengatakan kepada kami, kalian bukan orang yang biasa, tapi kalian adalah orang yang luar biasa. Itu adalah kata-kata positif, support positif yang bisa menumbuhkan semangat kami. Jadi itu merupakan beberapa budaya positif terbaik yang telah disampaikan oleh Bu Isa serta ditanamkan kepada kami, khususnya saya pribadi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan seseorang yang sukses nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.